Shalom, saudara-saudara yang terkasih diberkati oleh Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga di hari yang ke-69 ini, kita dijumpakan kembali dalam gerakan membaca Alkitab. Dan sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Engkau yang begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Saat ini bersama kami akan membaca firman-Mu, Tuhan bimbing, tuntunlah, agar kiranya kami dapat mengerti, memahami firman yang akan kami baca bersama, sehingga itu pun akan kami aplikasikan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca dalam Yosua 11 sampai Yosua 13. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Ashur, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Arabah Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah Bukit Dor, di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar, dan sampai Misrefot Maim, dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hasor dan rajanya, dibunuhnya dengan mata pedang, sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuh dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya. Selanjutnya, segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel, tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Arabah Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit dari sungai Arnon sampai gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi sungai Arnon pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Dana Kinerot, dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asing, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Ashtarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan, sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead, sampai daerah Sihon, Raja Hesbon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai ke pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko, satu raja negeri Ai di sebelah Betel, satu raja negeri Yerusalem, satu raja negeri Hebron, satu raja negeri Yarmut, satu raja negeri Lakis, satu raja negeri Eklon, satu raja negeri Geser, satu raja negeri Debir, satu raja negeri Geder, satu raja negeri Horma, satu raja negeri Arad, satu raja negeri Libna, satu raja negeri Adulam, satu raja negeri Makeda, satu raja negeri Betel, satu raja negeri Tapua, satu raja negeri Hefer, satu raja negeri Afek, satu raja negeri Lasaron, satu raja negeri Madon, satu raja negeri Hasor, satu raja negeri Simron Meron, satu raja negeri Ashaf, satu raja negeri Taanak, satu raja negeri Megido, satu raja negeri Kedes, satu raja negeri Yokneam, di dekat Gunung Karmel, satu raja negeri Dor di tanah Bukit Dor, satu raja negeri Goyim di Galilea, satu raja negeri Tirsa, satu. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron, ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal-Gad dan di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat.
Semua orang yang diam di pegunungan mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Meneba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori, yang berkerajaan di Hesbon sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Astarot dan Edrei, dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer, yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba. Hesbon dan segala kotanya, yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Simba, Seret Hasahar, di atas gunung di lembah itu. Beet Peor, lereng-lereng gunung, Pisga, Bet Yesimot. Selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori, yang memerintah di Hesbon, yang dikalahkan oleh Musa. Bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Median, yakni Evi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaeser dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer yang di sebelah timur Raba, yakni mulai dari Hesbon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, dan Safon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesbon, sungai Yordan dengan daerah pinggirnya sampai ke ujung Danau Kineret di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hafor Yair yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Asitarot, dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makhir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makhir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami semua boleh membaca firman-Mu bersama di saat ini. Tuhan tuntunlah terus kami, agar kami semakin giat dan tekun untuk selalu membaca firman-Mu di saat ini. Dan hari ini kami pula datang bermohon, Tuhan senantiasa berkati seluruh kehidupan kami. Ada begitu banyak harapan kerinduan kami, ada begitu banyak rencana. Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami, agar pribadi kami, keluarga kami boleh menikmati segala berkat-berkat melimpah dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang bersama-sama sudah membaca firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.